mute goblok. Gimana Waalaikumsalam, Mas Lon? Tempi, ya. Gimana? Tempi. Tempi. Gue Tempi ya. gue boleh nanya-nanya nggak Ikut nih? anjing. Nanya aja, lu punya acara podcast ya? Kagak, lagi iseng-iseng aja tadi kata Oh. orang-orang banyak drama, lanjutin. Banyak, Bro. Nah, Gila. jadi kita facecam-an yuk berdua yuk. Sibuk nggak? Enggak, gua main Genshin anjir. Wibu ngentot. Sorry. Sorry. Seger ya. Jadi gimana Sini Mas aja Lon? udah. Oke, siap. Gimana? Yang awal mula tuh gimana nih? Ya dari awal banget dah, gue kepo nih. Tapi tolong kita harus jujur ya, cowok ya Mas Lon. Lu iya dong. Siap, Gua mah siap. ngapain tertutup-tutup ya? Siap. Awal mulai itu GSC itu tahun berapa ya? Oh, apa sorry, GXC? GSC ya. GSC itu yang 2017, 18. Nah, 2017 tuh gue disamper sama dia. Oke. Nanya seputar caster. Oke. Terus suruh, sama lah kayak lu kan. Dulu nyamper Mas gimana cara jadi ini. Oke. Cuma tinggal ngasih tahu doang kan. Udah dari Oke. situ udah ngobrolnya. Dan itu ngobrol pertama dan terakhir. Oke. Udah nggak pernah komunikasi. Oke. Oh, sama ini. Sama kalau nggak salah kan Mineski pernah Talent. Nyari talent kan. Nah, itu kan bareng sama Yudi tuh. Kalau nggak Mas salah. Lon sama aku. Ngentot, diem lu kontol. Bennett thanks. Bennett. Wait. Pas Mineski nyari talent kalau nggak salah. Kan ada Pasha, ada Yudi, ada siapa lagi? Odi, Dona. Pokoknya gitu-gitulah. Circle lah. Iya, ingat. Tuh, yang dia pertama kali buka topeng tuh di Mobile Legends. Nah, sorry, itu... buka topeng maksudnya apa, Mas? Ya kan namanya anonim kan nggak kelihatan dulu, nggak ada webcam. Oke. Paham. Dia hacker Facebook sebenarnya. Paham. Gue juga taunya dia dulu, sorry gue potong, taunya dulu dia live streaming di YouTube. Ini udah lama banget ya, nggak ada mukanya memang. Nggak ada muka memang. Iya, paham. Itu kan identitas lah ya. Benar. Nah, pas buka topeng, gua kena juga, Bot. Gila nggak tuh? Kenanya gara-gara Mobile Legends pertama. Jadi gue diserang media, Mas gimana tanggapannya anonim buka topeng di Mobile Legends? Urusannya sama gue apa anjing? Oke. Tapi itu media. Nah dari media nular ke netizen lah, ke fans-fansnya, kawanan burung. Burung nggak terima kalau si anonim ini pengkhianat, istilahnya pengkhianat lah. Kan dari Dota pindah ke ML kan lu pasti dikata iya, benar. Karena kegiring itu anonim bentar doang tuh di Mobile Legends. Lalu itu gue waktu di Revival, proyekan kita tuh bareng, ada anonim juga. Cuman karena jadi dulu itu ada Mineski, ada Revival yang punya talent Mobile Legends. Nah, gue masuk tuh, makanya gue di MPL season 1 kan. Iya, ingat. Dari situ tuh nextnya gue tuh udah mau ngajak anonim, Yudi, Dejet buat di panel. Nah, tapi ternyata pas anonim di Mineski, gue ada track nih bahwa dia tuh bagus di Garuda League punya Mineski. Di mana lagi ya? Pokoknya yang bahasa Inggris pun bagus dia. Oh, dia lancar Inggris. Lancar Inggris lumayan lah. Oke. Mapel Jape sama semuanya lah. Oke. Akhirnya anggap aja mungkin satu circle tapi cuman ketemunya pas proyekan doang. Oke, paham. Makin lama gue nggak tahu sih. Mungkin kayaknya ke viewernya sih kalau menurut gue ya. Kalau ke anonimnya gue yang pertama gue nggak peduli. Pokoknya kalau ada job gue bagi aja. Kalau nggak ada ya gue nggak bagi apa-apa gitu. Cuman kalau ngobrol gue lebih ke Yudinya. Yudi mah temen lama banget malah. Old player, masuk outcaster sama lu sama DZ lah ya istilahnya. Ya awalan kita kan emang ini kan emang ya udah kita satu project, satu job gitu udah pasti bareng. Satu circle kayak misalkan ada Dota nih ayo bareng-bareng yuk. Kayak Predator League 2018, 2019, 2020 sampai sekarang pun gue tetap ngundang anonim, Mbak. Apapun yang terjadi ya tuh. Mau di luar drama gitu contoh. 2018 anonim gue tahu dia belum ada job Dota tuh. Gue undang Predator, gue kasih harga sesama kayak gue. Sama persis. Semua sama persis. Yudi gak ada 1000 pun berak. Gak ada 1000 pun beda. Gak ada potongan pajak paling pajak. Oke. Ya udah dari situ juga. Sorry ada yang mantul nih. Sorry ada yang mantul. Oh iya, Ben. Nail. Ben, oi kontol. Siap bang. Ya, siap. Sudah bang. Jadi poinnya itu sebenarnya nggak ada clash di situ. Gue juga kalau nyari ya, gue nyari di mana gitu. Kalau misalkan sindir-sindiran, bukan udah biasa ya. Maksud gue, kalau ketika orang nanya, contoh kecil ya, Mas, gimana tanggapannya tentang ibot? Ya gue jawab, ibot kontol. Di gitu misalkan
viewer gua lapor ke lu, Mang Gibot, kata Mas Melon lu kontol, kayak disampaikan gitu buat dari Paham. penonton. Nah, and then dari situ biasanya banyak miskom. Kan yang sering terjadi, Dejet pernah tuh, Dejet pernah tuh. Gua kagak ngapa-ngapain, nge-cash, tiba-tiba dia ke-trigger sama penonton terus ngomong kayak, Melon nih apaan sih? Udah punya anak kelakuan kayak kecil. Itu nggak ada yang ngomong, Bot. Nggak ada yang roasting Liga Game sama sekali waktu itu. Pas Cuman Dejet karena masih di Liga Game. masih di Liga Game, Oke, paham. terprovokasi. Iya. Waktu itu Gara-gara juga viewers. gara-gara viewers. Oke. Nah, jadi permasalahan intinya itu ya tergantung si casternya juga. Lu mau ke-trigger sama gituan nggak? Kalau gue sih udah kenyang sama gitu. Benar. Gua nggak pernah percaya sama viewer, masalahnya kayak, Mas, kata anonim lu botak gitu. Bangsat, kita sama-sama botak, ngatain botak. Misal. Nggak ada yang berat sebenarnya kasusnya. Mirip kasusnya Winda sama Reza Arab. Ya mirip lah, sama kayak Pak Ayap. I see. Iya, sama kayak iya. Pak Ayap. Gara-gara siapa? Bocil kematian kan? Bocil Kalau ini kematian. gara-gara kawanan burung sendiri. Gitu. Bukan Makanya dari gua nyari- KBBD. Kalau KBBD nggak bisa, bro. Awal promosi sekarang lu semua streamer Dota, semua caster Dota, promosi di mana Di sih kalau nggak KBBD. Gue juga mengakuin Makan. pertama kali KBBD. Ya makanya kan, ya sudah itu kan lahan bareng tuh. Emang gue Benar. pernah menolak gitu kayak Pernah minta "Bot, duit ngapain lu misalnya di sini, gitu ya?" Ben?" gitu. Iya. Tahu gue pungli ke Ibot karena gara Ibot promosi enggak. Nggak pernah. Orang suka sono anjir. Benar. Nggak ada urusannya sama gue lagi, cuman biasanya media atau mungkin karena gue bisa dibilang influencer Dota lah. Kalau ada apa-apa pasti ke Melon dulu. Paling gede. Jadi ya istilahnya kayak gitulah, paling ngaruh. Walaupun Ini, sekarang ini. Neon Dream ja. Iya, paling gede IED ditanyain, "Bang, kata anonim lu gini." Ya dia mah sebat inter aja dia kalau bisa ngomong. Sampai bibir ungu, santuy. Terus Mas. Ya udah, ya nggak ada komunikasi lagi. Terus terakhir tuh gue kayak pernah telepon, kalau nggak salah nawarin dia di Mineski, tapi dia pernah ditawarin Pasta apa Yudi gitu masuk ke Mineski. Gue nggak tahu. Oh, masih zaman Pasta Dota ya? Iya, masih Pasta Dota. Oke. Pas gue ngusir Pasta ke Mineski waktu itu. Ya dari situ kan gue lihat komunitasnya, Bot. Gue lihat komunitasnya. Lihat penonton lah. Penontonnya menuntut anonim jangan pengkhianat ke Mobile Legend. And then pindah lagi dia ke Dota. Dengan catatan keluar Mineski. Ya kan? Gua nggak tahu tuh kenapa keluar Mineski. Kalau misalkan ngikutin viewer berarti dia sayang banget dong sama viewernya. Benar. Gitu. Nah, habis gitu yang gue lihat lagi dari komunitasnya, kalau nggak salah itu pokoknya ke Facebook Gaming dimarahin juga, Bot. Bang, mending di YouTube aja, bla 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 bla. Sama akhirnya, itu apa burung itu, sama burung. Iya, sama burungnya kan pernah di Facebook Gaming tuh main auto chess, main magic chess atau apa gitu. Pernah jadi ini kok, mewakili Indonesia di turnamen streamer magic chess kalau nggak salah. Gue ingat banget tuh. Si Mr. Fisika nih. Terus nggak, sorry, mukanya kayak profesor aja. Gue jadi nyebutnya Fisika. Habis itu dituntut lagi tuh sama penontonnya, karena di Facebook tuh kalau nggak salah yang nonton 50, 60, ya nggak banyak lah. Dituntut dah dia, "Bang, di YouTube aja bla 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 bla." Pindahlah lagi dia ke YouTube, keluar dari Facebook Gaming. Dari situ tuh udah kelihatan, Bot, bahwa wah, nih orang nih sayang banget gitu sama komunitasnya gitu. Nggak salah, dan itu bagus buat diri dia sendiri. And then kalau misalkan ada penonton yang ngomong atau ngerasa nggak enak ngomong ke dia juga ngerasa nggak enak juga. I see. Oke, paham. Kalau penontonnya semuanya korban ban KBBD sama ban YouTube gua, udah pasti benci gua, Bot. Itu ngaruh juga, Bot, ke casternya. Karena gini, lu nge-cash, tapi YouTube chatnya nggak ke-boom nih. YouTube chatnya ngurusin caster lain. Bete nggak lu? Benar. Bener, bete kan? Akhirnya dengan rasa kebetean itu, bisa aja si Mr. Fisika ini sebel juga, Bot. Sama si Kon ini gitu loh. Ini kenapa jadi gini sih? Bangsat, gue blok semua lah Melon, gue ban semua, selesai. Oh, jadi sorry. Lu di-banned dari sosial medianya anonim? Kalau anonim gue nggak peduli, lagian followernya banyakan gue gitu. Kalau misalkan, ya kan kalau misalkan orang, wah Mas Melon pansos sih ke anonim. Enggak, ngentot, IG gue aja 40 anjing ya, bikin emosi ya. Kayak gitu lah. Jadi dengan beda persepsi orang, kalau kita kan chill ya, Bot. Maksudnya ya kita udah biasa lah, anak warnetnya dibacotin masih oke lah ya. Kalau dipancing-pancing itu udah standar lah. Nah, yang terjadi di sini ya kayak gitu, Bot. Makanya gue bingung, ini salah siapa gitu.
Makanya gue bingung kayak ini sih cuman giringannya ya sama Yudi kalau misalkan nge-cash terus yang diomongin Liga Game, yang diomongin Melon, pasti bete, Bro. Benar. Jadi yang ngerusak mood caster itu ya penontonnya sendiri. Belajar dari Avila ya kan. Pinter kalau Avila tuh, pengalian isu pakai webcam. Jadi nge-cash ada webcamnya, orang nggak ngomongin caster lain jadinya, ngomongin muka Avila, bang mukanya kayak PNS bang, bang orang Bandung ya bang, kayak gitu. Iya. Ya kalau gue yang pertama udah pasti nyalain viewer karena dari awal cerita dia ngebangun burung itu memang selalu ngikutin apa kata viewer. Bagus memang, tapi ya itu yang bikin hancur, mohon maaf ya, yang bikin hancur gue jualan anonim dan sebagainya di Mobile Legend dan juga di Dota itu ya gara-gara viewernya juga. Gara-gara komunitasnya. Gue nggak bisa maksa orang sayang banget sama penontonnya, sama fansnya, sama followernya. Tapi kalau misalkan itu memotong jalan ya udah gue skip aja. Berarti udah nggak bisa dijual lagi. Karena dulu brand ambassador Predator itu gua, Dejet, Yudi, Anonim, habis itu sama Odi. Gua udah kan Predator nanya ke gua, "Lon, cariin gua caster Dota." Siap nih. Anggap aja gua hitungnya manajemen sendiri lah. Semua caster Dota di Indonesia gua tawarin ke Predator. "Pak, nih mau nggak?" Yang jebol gua sama Dejet. So why? Karena gua bilang, "Pak, ini Mobile Legend, nggak mau dia di Dota." Dalam arti, gue nggak tahu nih si Anonim mau nggak, karena kan nggak semua orang pengen punya sponsor kan. Kayak kasarnya kan, ya mungkin sponsor tuh sama kayak kerja lah, takutnya beban gitu. Tapi dari drama ini gue bisa belajar sih, belajar ngentotnya. Gak jelas buat komunitas, sumpah buat itu pindahan Liga Game. Sumpah pindahan Liga Game. Gua apal banget. Gua apal tuh akun-akunnya tuh. Yang dulunya nonton Liga Game, pindah ke sana, buat. Pindah ke WXC. Pindah ke WXC, udah pindahan doang. Serius, apal banget gua sama akun-akunnya itu. Itu akun-akun yang gua ban tuh, gua eagle eye. Jadi gua tahu mana yang gua ban. Jadi gua pantengin nih orang gua ban semua di channel gua nih. Marah-marah mulu ya kerjaannya lah istilahnya. Jadi ya menurut gua basically kalau gua ya nggak perlu dibesar-besarin. Lagian juga misalkan gue di blog itu terserah dia lah. Mungkin timeline gue isinya memes atau mungkin Genshin ya kan. Mungkin si Fisika nggak wibu jadinya nggak suka sama wibu terus di blog gitu. Misalkan lu lihat timeline Ibot foto depan binus nggak pernah ganti, terus lu bete kan. Bot lu nggak pernah posting foto, sekali posting gondrong misalkan. Lu nggak suka, lu blok aja Ibot. Apa Ibot baper? Ya nggak peduli Ibotnya. Lu sokap kayak gitu. Gue juga akan berpikir kayak gitu, buat kayak lu mau ngeband gue, lu sokap gitu. Mas, kenapa di band WXC? Emang WXC gedein gue? Enggak, gue gede sendiri. Jadi ya cuek aja.